Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656. Pada minggu ini saya akan menjelaskan mengenai teori dorongan kuat atau Big Push Theory. Teori ini disampaikan oleh Rosenstein-Rodan. Teori dorongan kuat dikaitkan dengan nama Profesor Paul N. Rosenstein-Rodan, atau nama singkatnya adalah Rosenstein-Rodan. Menurut tesis ini, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan, diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Dalam menekankan dalilnya ini, ia menarik analogi dengan studi MIT. Ada sejumlah sumber minimum yang harus disediakan jika suatu program pembangunan diharapkan berhasil. Memacu suatu negara menuju swasembada adalah sedikit mirip dengan kapal terbang yang tinggal landas. Ada suatu titik kritis kecepatan yang harus dilewati sebelum kapal itu dapat terbang. Teori itu menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul dari pendirian secara serentak industri-industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Rosenstein-Rodan membedakan antara tiga macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal pertama. Yang pertama adalah syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, khususnya syarat untuk minimal pada persediaan modal overhead sosial. Yang kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan atau saling lengkapnya permintaan. Yang ketiga, syarat untuk minimal dalam persediaan tabungan. Baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah peranan syarat mutlak minimal dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, syarat mutlaknya adalah syarat mutlak minimal dalam produksi, fungsi produksi. Menurut Rosenstein-Rodan, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membawa pada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan kuat bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peranan yang penting di dalam menurunkan rasio modal output di Amerika Serikat. Ia menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling penting dari syarat untuk minimal dan dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Jadi, menurut Rodan, modal overhead sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal. Yang pertama adalah dilihat dari segi waktu, ia tak dapat diubah lagi dan oleh karena itu harus mendahului investasi lain yang bersifat produktif secara langsung. Kedua, ia mempunyai masa pakai minimum sehingga membuatnya sangat mampat. Ketiga, ia mempunyai masa persiapan yang lama. Dan yang keempat, ia terdiri dari suatu paket industri minimal yang tak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang. Karena itu, diperlukan investasi awal yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi-investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan. Yang kedua adalah syarat mutlak minimal pada pendapatan atau pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan perincian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksud utamanya adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri merupakan risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar. Maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rosenstein-Rodan menggunakan contoh terkenal dari suatu pabrik sepatu untuk menjelaskan pokok pandangannya. Ambillah contoh suatu ekonomi tertutup.
Andaikan 100 pekerja penganggur tersembunyi dipekerjakan dalam satu pabrik sepatu yang gajinya merupakan penghasilan tambahan, jika pekerja-pekerja ini membelanjakan semua pendapatannya pada sepatu yang mereka buat, pasaran sepatu akan memperoleh permintaan yang pasti dan dengan demikian berhasil. Dalam kenyataannya, mereka tidak akan suka membelanjakan semua tambahan pendapatan mereka hanya pada sepatu. Keinginan manusia bermacam-macam. Yang ketiga adalah syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Elastisitas pendapatan yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga dari teori Roystenstein. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan ini tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada rata-rata tingkat tabungan. Tapi, tidak ada satu negara pun yang pernah mempunyai tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya. Berdasarkan syarat mutlak ini dan adanya ekonomi eksternal yang dapat dikembangkannya, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan satu-satunya untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan di negara terbelakang. Berikut adalah penilaian mengenai teori dari Profesor Rosenstein-Rodan. Profesor Rosenstein-Rodan menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional, karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang terakhir ini, bahwa alam memang melompat-lompat. Teorinya didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidaktepatan dalam fungsi produksi. Teori ini menjajahi jalan menuju keseimbangan dan tidak hanya menjajahi kondisi-kondisi pada satu titik keseimbangan tertentu. Jadi, teori ini terutama merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Teorinya memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama adalah mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Teori investasi dorongan kuat ini di bidang overhead sosial memang benar dalam hal ia dapat menciptakan ekonomi eksternal yang luas. Tetapi, seperti dinyatakan Profesor Jacob Wiener, perekonomian terbelakang ternyata menjadi lebih baik lantaran perdagangan dunia yang tak tergantung pada investasi dalam negeri. Roden menyadari fakta ini, tetapi tidak mau melihat tergantung pada investasi dalam negeri. Roden menyadari bahwa ia tidak mau melihat kenyataan bahwa di negara yang sedang berkembang, investasi di bidang ekspor dan pengganti impor marginalnya menduduki peranan besar dalam keseluruhan investasi. Kelemahan yang kedua adalah ia mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Karena ekonomi suatu eksternal tumbuh dari perluasan output industri sebelumnya, maka dalam hal investasi yang bersifat pengurangan biaya ekonomi eksternal tersebut seharusnya tidak diperlukan. Yang ketiga, ia mengabaikan investasi di sektor pertanian. Salah satu cacat utama dari teori dorongan kuat ini adalah bahwa ia menekankan pentingnya suatu jumlah minimal investasi pada semua tipe industri barang modal, barang konsumsi dan model overhead sosial, kecuali pertanian dan industri primer lainnya. Bagi negara terbelakang yang berorientasi pada pertanian, aplikasi teori investasi dorongan kuat secara besar-besaran di bidang pengairan, fasilitas angkutan, land reform, dan perbaikan pertanian melalui peralatan yang lebih baik, pupuk, dan lain-lain adalah sama pentingnya seperti investasi pada industri-industri lainnya. Mengabaikan sektor pertanian akan berarti memperlambat daripada mempercepat jalannya pembangunan. Kelemahan yang selanjutnya adalah investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Menurut analisa statistik pembangunan ekonomi dunia, yaitu Profesor John Adler, menunjukkan bahwa investasi yang relatif rendah memberikan hasil yang baik dalam bentuk penambahan output. Kesimpulan ini didasarkan pada kajiannya tentang rasio modal output yang rendah di India.
Jadi, tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Kelemahannya selanjutnya adalah kesulitan administrasi dan institusional. Profesor Rosenstein sendiri mengemukakan bahwa lantaran pasar di negara terbelakang bersifat tidak sempurna, maka mekanisme pasar bukan merupakan sistem pemberi isyarat yang baik, tetapi ketergantungan pada investasi negara sendiri mengandung sejumlah masalah. Kesulitan yang akan timbul tidak saja menyangkut perencanaan berbagai macam proyek, tapi juga pelaksanaannya. Sehingga lebih lanjut, sebagian besar negara terbelakang merupakan ekonomi campuran, di mana sektor swasta dan negara lebih banyak bersaing daripada saling melengkapi. Ini membawa kepada saling curiga dan permusuhan yang rasanya bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Kelemahannya yang terakhir adalah bukan fakta sejarah. Paling akhir, tesis Profesor Rodan adalah sejenis resep untuk mendorong maju negara terbelakang ke jalur cepat pada saat ini. Ia bukan suatu uraian sejarah mengenai bagaimana pembangunan pernah berlangsung. Menurut sejarah, keberadaan atau absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri pertumbuhan yang istimewa, dimanapun juga, seperti yang dikatakan oleh kata Profesor Hagen. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai video pada minggu pertemuan ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.